Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, balik lagi nih. Jadi di video part ketiga ini kita akan melanjutkan membuat website dengan Laravel 11. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membuat halaman login, terus halaman logout sama notif suite alert. Nah, buat kalian yang nggak tahu nih notif suite alert itu kayak gimana, bisa kalian buka aja nih suite alert nih. Jadi suite alert itu dia kayak notifikasi gitu loh. Nih misalnya nih, nah nih, nah ini suite alert namanya. Jadi suite alert itu juga banyak macamnya tuh, yang kayak gini, dia kayak gini gitu. Nah, nanti kita bakal banyak pakai suite alert di website yang kita buat. Oke, langsung aja kita ke bagian root. Oke, nah ini sebelumnya kita ke halaman login dulu ya. Nih, ini udah aku masukin ke halaman login. Oke, sekarang kita ke bagian root. Nih, root ke web PHP. Nah, yang bagian login ini kita bisa copy gini aja deh, shift alt down aja. Nah, di sini bedanya kita pakai post karena kan kita namanya login, kita mau mengirimkan data kan, jadi kita pakai metodenya metode post. Terus ini fungsinya kita ganti aja jadi login proses. Nah, ini juga kita ganti jadi login proses. Oke. Terus sekarang kita ke bagian resource, terus ke view, ke bagian ini out. Nah, ini login. Oke. Terus kita ke bagian mana ya? Kita ke bagian nih, ke bagian masukkan email. Kita masukin untuk metodenya. Ini di sini. Form class user, di sini kita kasih metodenya. Oke. Kasih metode post, dan kita mau mengirim. Terus kita kasih actionnya juga. Buka kolom awal. Terus kita kasih terus kita masukin ke apa namanya, sama kayak tadi functionnya login proses. Kita tutup kurung awalnya, jangan lupa tanda petik. Nah, oke. Ini kita kasih metodenya post, so actionnya root.
login proses. Ya, terus di sini kita tambahin CSRF. Nah, CSRF ini itu katanya dia apa ya? Dia keamanan dari Laravel-nya gitu. CSRF. Nah, terus abis itu kita ke bagian passwordnya. Mana nih bagian password? Ini passwordnya yang button. Nah, ini kita hapus nih. Kita hapus. Habis itu kita ganti ke web HP. Iya, kesini nih. Coba bentar. Bukan di sini. Nah, di sini nih. Route controller. Nah, sini kita tambahin sini kita buat functionnya public function, terus sama tadi login proses, terus kita kirim request ini variable request. Terus kita buka kurung awal. Nah, coba kita kirimkan dulu. Kita coba aja dulu sebentar. Variable request, public function, login process, request. Oke. Terus ini titik koma Pak, ini di sini. Ini di sini titik koma. Nah, oke, coba kita balik ke sini, terus kita refresh. Harap bersabar ya guys. Di sini emang wifi-nya jelek. Jadi kita harus bersabar. Oke. Coba kita misalkan masukin emailnya ngasal aja, misalnya masuk @gmail.com. So passwordnya 1234. Nah, ini dia udah masuk ya, berarti ini coba nih bagian request nih, coba. Nah, ini dia udah masuk ya, nih. Email kan tadi aku bilang kan masuk @gmail.com, habis itu passwordnya 1234. Nah, ini dia berarti udah masuk artinya. Nah, makanya sekarang kita berarti udah benar nih, berarti edit lagi. Berarti
formnya itu yang tadi email sama password itu dia udah berhasil ngirim ke si out ini. Nah, kalau udah berhasil, sekarang kita kasih validasi buat email sama passwordnya. Nah, coba ini kita ganti jadi variable request validate. Request in process. Variable request validate. Nah, habis itu kan yang mau divalidasi yang pertama itu kan email kan, terus email. Nah, terus kasih required. Berarti kalau misalnya required itu berarti ya emang harus wajib kudu diisi gitu, required. Terus yang kedua itu ada password. Ini sama aja juga required. Jadi kan orang nggak mungkin ya ngisi email tanpa password atau ngisi password tanpa email kan. Jadi dua-duanya ya required gitu. Oke. Ini kenapa nih? Si merah. Oh, pakai koma. Oke. Nah, coba kita balik lagi ke sini. Oke, coba kita reload dulu. Oke. Terus coba kita bisa login. Nah, dia nggak bisa ya, dia error. Berarti coba berarti kita tambahin di bagian mana ya? Kita ke sini nih. Masuk ke email. Kita tambahin sini. Nah, kita tambahin add error. Email. Terus di sini kita kasih small. Ini namanya variable message. Nah, kita udah guys. Sekarang kita hapuskan. Oke. Terus di sini di small kita kasih class. Text danger. Berarti kalau text danger berarti artinya merah ya kan?
X danger. Oh nih, kalau misalnya sini error, berarti kita juga harus tulis an error. An error. Coba kita reload. Nah, sini dia udah ada tulisannya ya, the email field is required gitu. Berarti karena tadi udah kita tambahin di sini nih error sama yang tadi di out control ini required. Jadi ya orang pasti kalau kamu login mau nggak mau email sama passwordnya harus diisi gitu. Nah ini untuk passwordnya belum kita kasih, jadi sekarang kita kasih. Tinggal kita copy aja. Nah ini kita copy aja di error. Ctrl C. Kita taruh di bagian passwordnya juga. Di bagian sini. Taruh sini juga. Tag. Oke. Nah ini kita ganti jadi password. Oke. Coba. So kita tambahin bentar, kita reload. Nah, jadi dua-duanya nih udah ada kan tuh. Jadi dia muncul. The email field is required. The password field is required. Nah terus kita mau nambahin, kita balik ke yang tadi yang email. Di email sini kita tambahin add error. Tunggu aja deh. Add error email is invalid. Add an error. User ini kita copy aja buat taruh di passwordnya sampai an error. Taruh di bagian password. Nah ini kita ganti jadi password. Nah coba kita refresh. Nah coba ya kalau kita login. Nah jadi dia ada tulisannya required plus si kotak ini dia jadi merah karena udah kita tambahin ini tadi, tambahin ini nih
nih is invalid, yang ini juga is invalid. Jadi dia tulisan plus kotaknya juga jadi merah gitu. Terus nah sekarang aku mau ganti nih teks pesan errornya. Terserah sih kalau misalkan kalian mau tetap ini juga gak apa, tapi di sini aku mau ganti pesan teks errornya. Kita buka out control nih. Nah, so di sini kita kita kasih koma, kita buka ini, tok, enter. Nah, sini kita kasih namanya email dot required email dot tulisannya required bener. Oh mungkin lupa tanda petik. Nah Terus udah gitu kita ke nah di sini aku mau kasih pesannya email tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong. Terus sekarang si passwordnya password dot required password dot required sama aja berarti password tidak boleh kosong. kita hapus Coba kita reload, terus kita pencet lagi coba. Nah ini udah ganti ya, email tidak boleh kosong sama password tidak boleh kosong. Terus misalkan kalau di password itu kan dia kayak ada minimal karakternya gitu ya. Nah biasanya itu kayak 8 karakter atau 7 karakter. Nah sekarang kita mau nerapin itu nih, coba sini kita kasih minimal 8 karakter. Sini kita tambahin juga nih untuk apa namanya pesan teksnya. Berarti kan password dot minimal ya, min kasih password minimal 8 karakter. Password min. Nah coba kita refresh lagi, terus misalkan ya misalnya nah nih password minimal 8 karakter. Jadi dia apa ya, setelah kita tambahin itu tuh dia bakal ada pesan baru lagi gitu. Tuh pesan baru lagi yaitu yang tadi yang kita tambahin nih gitu. Kalau misalkan mau password minimal 10 jadi ya 10 gitu. Gitu deh. Nah sekarang kita akan memunculkan notifikasi di website ini.
yang nantinya kita bakal pakai di banyak tempat. Oke, jadi yang seperti yang tadi aku bilang di awal, kita pakai Sweet Alert 2 ini, kita pencet. Oke, lalu kita pencet installation. Nah, so kita pencet deh nih, kita pencet ini, so kita download. Kalian pencet ini, nah sedangkan aku kan udah di download ya. Terus kalau udah, kalian buka file explorer kalian. Oke. Nah, ini kalian ekstrak. Nah, kalau aku kan udah di ekstrak nih. Nah, nanti dia namanya itu bakal package. Nah, bisa kalian rename jadi Sweet Alert 2. Nah, terus kalau udah, kalian copy dan paste di bagian public. Ini aku udah ada nih, Sweet Alert 2. Oke. Terus kalau udah, kita ke bagian app blade ini untuk memunculkan script JS-nya si Sweet Alert 2 ini. Bawah JS itu di bawah. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita tambahin deh script src asset namanya tadi Sweet Alert 2, terus slash this slash Sweet Alert 2 titik all titik min titik js. Nah, jadi kita mau masukin ya Sweet Alert all min js. Jadi kan dia Sweet Alert min js itu dia dibungkus sama nih Sweet Alert 2 all min js. Dia dibungkus sama this. Nah, itu this dibungkus sama Sweet Alert ya kan. Jadi makanya Sweet Alert slash this abis itu slash baru Sweet Alert 2 all min js. Coba kita cek lagi supaya tahu ada yang typo gitu kan. Oke, udah. Nah, terus kalau udah, kita ke bagian login lagi. Login Blade PHP-nya itu tadi ada di bukan di view. Nah, ini login Blade PHP. Nah, sini kita mau coba nih nampilin si Sweet Alert-nya. Di bawah sini. Nah, sini coba kita tambahin nih di sini. Coba script. Habis itu coba kita copy yang ini, yang mana sih? Nah, nih, coba kita copy yang ini nih. Gimana sih cara copy-nya? Ini. Ctrl C. Oke. Kita sini. Pokoknya Sweet Alert itu dia bisanya dibungkus sama text script ini. Ya. Nah, oke.
Nah terus yang tadi tuh yang skrip apa namanya, GS-nya si Sweet Alert itu kita copy terus. Nah ini kita copy nih, kita copy kemana sih dia? Nah ini kita copy, Ctrl C, terus kita paste di bawah sini. Oke. Nah terus kalau udah, coba kita balik ke sini, terus coba kita reload. Nah dia udah muncul ya buat Sweet Alert, buat notifikasinya. Oke, sekarang kita balik lagi. Oke. Berarti nah di sini kita tambahin session. Success. Udah ya, session success. Nah terus itu kalau udah ada session, berarti kita harus tutup dengan end session. End session. Nah terus, nah ini kan apa namanya, untuk yang sukses ya. Nah kita mau buat yang kalau misalkan dia error, kita shift alt down aja deh. Oke. Nah habis itu, ini kita ganti-ganti dulu nih yang ini. Ini kita ganti jadi sukses. Terus ini kita ganti variable message sukses. Oke, sudah benar. Nah yang ini kita ganti nih, jadi error. Ini error. Abis itu sini kita ganti jadi gagal. Terus ini juga sama title-nya. Oke. Coba kita refresh. Nah ini kalau misalnya kita refresh, dia nggak jadi apa-apa ya. Nah berarti kita cek nih caranya itu, kita ke http, habis itu kita ke out controller. Kan ini yang password ini. Coba bentar.
request. Ini coba sebentar. Ini kan udah bener data. Sebentar. Nah, terus maaf ya guys, berisik. Nggak tahu itu lagi ngapain. Nah, di sini abis ini kita tambahkan variabel data. Kita pakai array sebentar. Nah, itu kan tadi ada email sama password kan. Sekarang buka email. Terus tuh memang ngirim, kita pakai variabel request. Nah, habis itu yang kedua kan ada password. Nah, kita tulis juga variabel request di password. Oke. Sini titik koma, jangan lupa. Nah, email sama password, ya kan, request email, request password. Nah, setelah dia mengirimkan data email dan data password, sini kita cek dengan cara if out attempt. Jadi if out attempt itu emang udah dari si Laravel. Coba Laravel 11 out. Nih, yang mana ya yang attempt? If out. Nih, if out attempt. Oke. Yang ini ya? Yang ini. Nah, dia mau dari si Laravelnya. Oke, coba if out attempt variable data kita buka Ctrl enter. Nah, jika kalau misalkan ini berhasil, kita akan tampilkan ke return view return redirect dan return redirect. Kalau redirect kan dia kayak otomatis gitu nggak sih? Oke. Return redirect. Nah, kalau misalkan orang berhasil kan berarti dia masuk ke dashboard kan. Nah, terus kita tambahin deh else
Kalau misalkan nggak berhasil, berarti kita kasih ke halaman itu lagi, return redirect back. Jadi dia apa ya, kalau misalkan dia salah itu kita bakal return redirect ke back, itu maksudnya kita ke halaman itu lagi gitu. Nah terus dengan error terus kita kirim pesan nih, email atau arrow atau password salah. Bentar, kok back ini kenapa merah? Oh ini di sini nggak ada. Oh nih, coba bentar, else return redirect oke, back betul with buka kurung error koma email atau password salah, petik. Oh nah jadi di sini kalau misalkan nih si if out attempt-nya ini dia memenuhi, dia benar, berarti dia masuk ke bagian dashboard. Cuman kalau misalkan salah ke else ini, dia bakal balik kan ke halaman itu lagi, terus ada errornya plus pesan kalau misalkan email atau passwordnya itu salah. Coba kita balik sini, kita refresh. Kita supaya admin @gmail.com. Coba dikit masalah aja. Error sih kayak gitu sih. Nah kan error, app http controllers out not found. Nah coba kita balik lagi, kita ke bagian si login ini. Nah kesini ke bagian yang error. Kan sessionnya udah error ya. Terus nah ini nih message tambahin deh error. Terus iconnya kita ganti jadi error.
variable message. Oh enggak, berarti sini kita pakainya session. Tadi kita pakai session ya. Session error. Nah, coba kita balik lagi terus kita reload. Apa ini? The page that you're looking for use information that you enter. Returning to the page might cause any action you took to be repeat. Hah? Maksudnya? Nah, udah. Nah, sekarang coba kita masukin. Misal apa ya? test@gmail.com. Oke. Dan misalnya passwordnya kita asal aja. Login. Kok error? Tadi udah kita import kelas sebelumnya yang ini. Harusnya udah ya tuh out controller 1 2 3 4 1 2 3 4 tambahan 1 1 2 3 4 bisa 5. Jajan belum ya ini ya. Coba aja guys. Oh, the class is already import. Udah kok. Salah di mana ya? Coba kita cek lagi di outnya, coba. Request email, password request password. So if out attempt data, return redirect route dashboard. So else return redirect back. Error email atau password salah. Salah di mana ya? Tadi kata orangnya apa? App HTTP. Bentar. Coba kita cek dulu yang ini coba. Kayaknya ini HTTP tadi deh. Session udah bener. Terus error udah bener. Terus udah kok udah bener. Apa kayak di sini ada?
kayaknya ini harus ini deh. Wait. Nih. Nah, coba ya. Kayaknya iya deh. Coba. Nah, berarti bener ya aku. Soalnya di video sebelumnya juga gitu. Aku lupa import class. Berarti kalian tinggal lihat aja ya tadi errornya di mana. Kan tadi dia bilangnya di HTTP habis itu di out kan. Berarti kalian lihat aja di file out kalian kira-kira apa nih yang salah. Nah, kalau aku salahnya dia lupa, kalau aku lupa import class gitu. Jadi kita pilih yang fake it ini ya. Oke. Nah, kan tadi aku udah bilang kan kalau dia bakal error abis itu email atau password salah. Nih, coba kita masukin lagi ya. Tes email sini asal. Coba mana sih? Tes. Nah, gagal. Email atau password salah. Kenapa? Karena ya emang kita belum tambahin datanya ke database gitu kan. Jadi makanya gagal login gitu. Nah, terus abis itu kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan ada tugas, ada user, ada login. Itu tuh kayak apa ya? Kayak seseorang yang harus login itu yang kayak siapa ya? Jadi yang bisa akses itu jadi orang yang login aja gitu. Ya iya kan. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ya kalian login dulu gitu. Jadi kalau yang belum login ya nggak bisa. Tuh yang ada di sini. Nah, terus di sini kita mau pakein middleware gak sih namanya? Coba middleware. Nih middleware. Attached to the middleware to a root. The alt basic middleware is included. Nah, yuk. Langsung aja kita tambahin. Pertama kita tambahin dulu di terminal di sini. Oke. PHP artisan make controller bukan controller dong, berarti middleware. PHP artisan make middleware check login. Oke. Kita tunggu sampai create successfully. Oke. Create successfully. Oke. Nah, terus selanjutnya kita ke bagian HTTP. Mana nih? App HTTP. Nah, ini kan ada middleware nih. Nah, kita udah buat check login PHP di sini. Oke.
response. Nah, sini kita tambahin if out yang tadi tuh, if out nah di sini if out check return next request. Nah terus ini kita kasih else nya. Return redirect return next. Nah terus kalau udah kita itu harus meregistrasi si middleware ini di Bootstrap. Itu cache di app. Nah di sini. Coba kita Ctrl F lagi. Middleware alias ini kan Laravel 12. Laravel 11 enggak? Laravel 11. Nah, ngapa? Ctrl F. Mana middleware? Kok nggak ada? Oh, atau diautentikasi. Oh, atau ininya kita ganti nih, ini aja deh. Nah, ini kita Ctrl F. Oh, ada juga sih. Coba bentar. Subscribe. Nggak ada ya? Kayak nggak ada gitu. Adanya kayak gini.
Coba bentar. Mana ya? Yang ada alias-aliasnya. Jadi kita copy ini aja. Oke, coba kita balik sini. Nah, ini kita paste di sini. Oh, udah dikasih sama dia di sini. Yang tadi kita copy itu udah ada di sini nih with middleware. Ya udah kita tambah sini aja. Variable. Ini harus ada ya. Kan karena sekarang dia udah update banget ya, jadi alias. Ntar cek login. Cek login, cek. Nah nih jangan lupa kita import class. Oke, cek login udah kita import class di sini. Coba bentar. Middleware alias. Cek login. Cek login class. Oke. Setelah semua udah kita masukin, nah sekarang kita tinggal jaga linknya. Nah, maksud jaga linknya itu gimana? Jadi kalau misalkan orang mau pergi ke apa namanya halaman user atau halaman dashboard itu dia nggak bisa, karena kan dia harus login kan. Nah caranya itu adalah ke bagian root berarti ini. Nah ini kita gabungin aja deh. Nah kok dashboard login, tugas user dashboard ini kebalik, ini harusnya di atas. Dashboard user gas. Nah, kita tambahin di sini namanya itu root middleware bikin grup function. Nah, kok ada ini di sini? Oh, bentar.
udah nggak apa. Terus titik koma. Terus ini sini Ctrl X. Titik koma. Oke. Nah terus abis itu nih tiga-tiganya kita masukin di tengah-tengah situ. Nah, skin Ctrl X, sini deh, Ctrl V. Nah, kita mau kunci isi pokoknya dashboard user sama tugas ini. Nah, coba sekarang kita reload. Itu lagi di halaman login ya. Terus misal aku mau ke dashboard tiba-tiba tanpa login. Kok error sih? Ini apa lagi? Kenapa? Middleware out. Belum diimport lagi. Nah, misalnya kita mau ke dashboard. Nah, dia nggak bisa, ya kan? Tetap ke login. Terus kalau misalnya kita mau ke user tiba-tiba, tag nggak bisa. Jadi intinya mana tadi? Di mana lo tadi kita? Tutup aja. Nih, jadi intinya dashboard user sama tugas ini kita kunci. Jadi kalau misalkan orang belum login, orang belum naro, ya pokoknya belum login, dia nggak bisa kemana-mana dulu. Jadi kalau misalnya kalau misalkan ada yang iseng nakal gitu, dia tetap nggak bisa, harus login dulu, login first. Oke, terus abis itu, tapi kan kita mau ada notifnya nih. Kalau misalnya kita mau ke dashboard, misalnya terus di sini ada notif with alert, Anda harus login gitu misalkan. Nah kita buat kayak gitu tuh. Tapi sebelumnya kita rapin dulu sweet alert kita yang ada di out. Gimana sih out itu? Aku lupa deh mana ya out. Out. Sini ya. Oh, bukan. Di mana sih? Nih out. Login Blade PHP. Nah ini kita ganti dulu nih, ini kita copy aja. C. Nggak usah sama tag. Nah ini kita ganti. Terus kalau udah, kita copy nih dua ini. Terus itu kita ke bagian layout. Ini app.
copy deh, kita paste di sini. Karena nanti kita di dashboard juga kita mau pakai ini. Oke, terus udah nih, udah kita rapiin. Nah, sekarang kita ke middleware lagi. Cek login. Terus kita tambahin deh. Mana nih? Nih, sini. Error. Terus koma. Oh, enggak, belum, sabar. With error. Terus misalkan Anda belum login. Jadi nanti munculnya error, habis itu Anda belum login gitu. Habis itu, nah coba kita refresh. Terus misalkan kita di sini mau ke dashboard, user aja deh. Tag. Nah, ada tulisan gagal, Anda belum login. Terus misalnya kita mau ke dashboard atau tugas deh. Gagal, Anda belum login. Berarti udah berhasil ya. Nah, terus setelah kita berhasil nih buat middleware cek login, apa tadi, suite alert itu. Nah, sekarang kita mau buat database, khususnya table user. Nah, jadi pertama kita ke migrate dulu. Migrate itu di public, bukan di mana ya? Migrate itu ada di database. Database migrate. Nah, ini kita sini. Nah, ini kita modif nih di sini. Ini kita ganti jadi bahasa Indonesia aja nama. So ini kita nggak usah pakai unique. Habis itu yang ini kita hapus aja. Terus abis itu kita mau buat yang jabatan. Berarti Shift Alt down aja. Nah, sini kita mau ganti pakai jabatan. Jabatan. Tapi kan kalau misalnya jabatan kita kan mau user apa sih? Admin sama user kan. Jadi kita pakainya enum. Kan? Enum terus jabatan. Sini kita tambahin lagi. Nah, koma. Nah, jabatannya ada apa aja? Ada admin sama karyawan.
jabatan, ada admin sama karyawan. Itu di sini kita tambahin lagi tugas. Jadi tuh ini tuh kayak apa ya? Bentar. Tambahin dulu. Defaultnya false. Jadi ini kalau orang pertama kali login kan dia nggak langsung dikasih tugas kan. Nah makanya kita defaultnya false biar dia nggak dikasih tugas gitu loh. Oke, coba lihat dah sering tugas. Default false. Oke, nah habis itu sekarang kita lanjut buat seeder database. Nah ini seeders, database seeder. Oke. Nah ini kita hapus nih factory-nya, kita hapus, kita ganti jadi nama. Habis itu kita tambahin 1, 2, 3. Nah, karena ada nama, email, terus ada jabatan kan, jabatan, terus ada password sama tugas. Tugas. Oke. Terus habis itu misalnya sini kita pakainya admin. Ini kenapa begini? Kan udah bisa ini. Admin. Terus passwordnya misalnya ngasal aja. Nah, password di sini kita pakainya hash. Misalkan apa ya, 26 biar 8 apa biar 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 so ini kita false. Oke, coba bentar. Hash. Terus abis itu kita buka terminal. Nah pertama kita untuk itunya dulu ya, apa migrate-nya dulu, apa sih, migrations, berarti php artisan migrate. Oke. Nah, coba sekarang kita buka apa namanya? PHP My Admin. Loading. Kan dia udah kebut kan nih, DB manajemen tugas. Coba kita user. Nah ini dia belum ada kan, emang belum ada kan, tidak benar. Oke.
Terus biar kita nggak usah manual masukin database-nya, nah kita bisa langsung aja lewat terminal ini kita langsung php artisan db seed. php artisan db seed. Oke, enter. Kenapa error? PHP 22. Kenapa? Yang salah kah? Coba kita lihat lagi ya. Jabatan admin, so password hash make. Kenapa salah di mana ya? Tugas. Tapi coba kalau misalkan kita kalau misalkan kita reload, dia udah nambah belum? Oh belum. Soalnya emang di sini kayaknya seeders hash not found. Not found. Coba bentar, kita tes. Harusnya udah bener sih, kenapa ya? Tes siapa.com, terus jabatan petik admin petik, kita hashnya enggak ya? Password hash make. Kenapa ya? Coba nih kita ganti. Kenapa nggak bisa? Coba ulang. Apa tadi? PHP artisan db. Kenapa ya? Database seeders katanya PHP 22. Kenapa PHP 22 coy? Oke guys, jadi ternyata nih ya, aku udah nemu. Nah ini aku udah muncul. Oke. Jadi dia itu tadi nggak bisa, dia error karena emang belum baca loh sama database-nya. Jadi kita harus tadi harusnya pas kita pencet PHP artisan migrate itu kita langsung PHP artisan ini dulu migrate fresh. Nah dia bakal ke refresh, habis itu baru deh dia mau
nyambung ke database-nya. Itu deh. Nah, tadi udah aku nih Papa saya create fresh sheet. Nah, baru dia muncul. Gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita udah berhasil buat database dan table user. Itu deh. Nah, setelah kita udah muncul nih email sama passwordnya, sekarang coba kita masukin ke sini. Kita reload lagi dulu deh. Coba emailnya itu tadi email kita copy coba. Aduh, please deh. Nah, copy aja. Susah 1, 2, 3. Nah, oke. Dia udah berhasil masuk. Oke. Nah, terus kita sekarang buat yang fitur logout. Ya, kita balik lagi ke VS Code. Nah, itu ke bagian root. Nah, ini kita copy aja ini. Copy, Ctrl C, terus kita taruh di bawahnya. Nah, kita ganti ini jadi logout. Logout, terus ini juga logout. Ini juga logout. Semuanya logout. Oke. Terus sekarang kita ke ini, kita kasih komen aja dulu. Logout. Oke. Terus sekarang kita ke out. Nah, kita ke sini. Habis itu kita tambahin. Nah, kita tambahin di sini nih. Kita tambahin functionnya. Public salah. Public function logout kasih out. Terus return redirect.
jadi ini kalau misalkan ini dia udah logout, so dia bakal ke halaman login lagi gitu, karena bisa ada tulisan sukses, Anda berhasil logout. Coba aku ragu ini taruh di mana sih sebenarnya. Enggak. Benar-benar. Oke. Nah, terus abis itu, nah kalau misalkan kita pencet bagian logoutnya, ini dia belum bisa kepencet karena dia belum nyambung sama linknya. Jadi sekarang kita mau buat linknya. Ini apa nih merah-merah? Udah merah. Public function logout. Nama merah apa? Wah iya kah, di dalam sini kah? Ya udah, coba. Sekarang kita mau buat linknya. Di bagian resource, view, layout, app. Nah kita cari di bagian logout, Ctrl F aja. Nah ini nih. Ini kan dia ref-nya masih kayak gini kan? Ganti deh jadi root logout. Oke, terus kalau udah nih, ini kita, nah ini salah nih ya, kita ganti, ini kita copy Ctrl C, nah ini kita ganti. Nah ini kita ganti jadi sukses. Ya terus abis itu kayak kita naruh ini dua nggak sih? Satunya di mana ya? Lupa. Bentar kok ini. Sorry guys. Satunya itu
di bentar aku inget dulu itu ada di bagi gradient primary. Di mana ya, bentar. Ini enggak sih? Ini enggak sih? Emang di login ya? Coba bentar. Oke. Bentar ya. Coba. Terus kita ke out control lagi. Yang ke dashboard ini kita tambahin nih. Tambahin width. Sukses. Terus pesannya itu Anda berhasil login. Jadi pas kita berhasil login nanti dia juga muncul suite alertnya gitu. Nah coba sekarang kita balik, kita refresh. Coba kita udah bisa logout belum? See not found. Kok ada ininya? Coba. Ini yang example itu apa sih? Oke. Ini udah berhasil loginnya, terus sudah muncul suite alertnya. Nah, tapi ini logoutnya nih dia belum muncul. Coba. Coba kita ke mana nih? Ke resource.
Coba kita lihat di root udah kok, root logout. Tek tek. Kita mesti pakai data toggle kan? Nih, hapus aja. Mbak, kayaknya itu deh yang bikin. Coba cari log. Coba kita aja logout. Nah, sudah berhasil. Jadi tadi karena dia linknya itu pakai data toggle itu, jadi jadinya not found gitu. Nah itu tadi dia udah ada shoot alertnya juga ya. Nah coba sekarang sekali lagi kita masukin nih. Salah. In. Oke, sukses, Anda berhasil login. Terus kita log out lagi. Oke, Anda berhasil log out. Oke. Nah sekarang karena udah berhasil nih fitur login logoutnya. Nah ini kan di layout itu kan dia cuma ada satu ya. Cuma ada di satu doang ini, di app blade gitu. Nah sekarang kita mau bagi-bagi nih, kayak misalkan header jadi sendiri, terus sidebar jadi sendiri, footer jadi sendiri. Jadi kalaupun kita mau panggil dan kita mau edit masing-masing itu gampang gitu. Kayak yang pertama itu aku mau buat di headernya dulu. header.blade.pp header.blade.pp, ke enter. Terus kita ke app, ke atas, nih ini kita copy dari sini sampai penutup head. Nah ini kita Ctrl X, terus kita copy dari sini. Oke. Terus jangan lupa kita include di sini. Include include layouts dot header. Nah jadi kalau misalnya kita di sini reload, kita masuk dulu deh. Example. Kurang. Nih coba kita refresh. Nah jadi dia masih tetap ya headernya, karena udah kita include di sini. Terus habis yang kedua, aku mau buat buat sidebar kali ya. Kita buat sidebar dulu. Nah ini kita buat ya, sidebar dot blade dot pp. Enter. Terus kita kesini lagi.
nih sidebar sampai ini kita ini aja. Ini nih. Nah, di sini sampai sidebar nih sampai sini. Kita cut, Ctrl X, taruh di sini. Terus di sini kita include deh. Add include layouts dot sidebar. Oke, coba kita refresh. Oke, di sidebar masih tetap ada ya. Habis itu footer footer dot blade dot php footer dot blade dot php. Oke, enter. Habis itu di footer itu dia footer itu paling bawah. Ini dari HTML sampai sampai script ini nih. Ctrl X. Nah, kita include deh di sini. Add include text layouts dot footer. Nah, dia tetap masih ada ya footernya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, ini logout model nih nggak usah ya, kita nggak butuh. Kita hapus aja. Oke. Kita refresh. Nah, oke ya. Untuk video part 3 ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.